Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Anissa Farida Muti. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah Statistik Farmasi dengan topik pembelajaran tentang konsep dasar statistika. Baik, dalam topik ini tujuan pembelajaran yang diharapkan ya adalah supaya mahasiswa di sini nantinya akan mampu memahami dan mampu menjelaskan sejarah singkat statistika, ya, kemudian ada pengertian statistika dan statistik, terdapat juga peranan statistika, ya, jenis-jenis dan elemen statistika, lalu hubungan penelitian dengan statistika, serta juga nanti ada bahasan tentang populasi dan sampel secara terbatas. Baik, kita mulai saja di topik pembelajaran tentang konsep dasar statistik. Kita mulai dengan sejarah ya. Jadi pertama kali istilah statistika itu adalah ditemukan oleh Aristoteles. Nah, ya, ditemukan dalam bukunya yang berjudul Politeia. Nah, di mana dalam buku tersebut Aristoteles ini menjelaskan data tentang keadaan 158 negara pada saat itu. Dan dia menyebutnya sebagai istilah statistika. Lalu kemudian berkembang ya di abad ke-17 di Inggris, statistika disebut sebagai suatu political arithmetic. Nah, berkembang lagi di abad ke-18, mulai makin populer dia ya. Apalagi setelah Sir John Sinclair dalam bukunya itu yang berjudul Statistical Account of Scotland. Nah, menyebut lagi-lagi kata statistika ya. Kemudian juga sebelum Sir John Sinclair setahun sebelumnya ya, itu juga sudah mulai dikemukakan oleh ahli hitung yang bernama Gottfried Achenwell ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sejarah awalnya, statistika itu cenderung dekat dengan matematika ya, dengan hitung menghitung, dengan aritmatik. Itu memang sangat dekat sekali hubungannya. Makanya di negara-negara Eropa pada saat itu yang perkembangan keilmuannya cukup besar, nah itu biasanya sangat dikaitkan dengan aritmatik. Akhirnya ya statistik mulai berkembang. Di tahun 1880, Galton mulai menggunakan metode statistik korelasi dalam penelitian biologi. Jadi sudah mulai ada aplikasinya ke dalam riset-riset ya. Di akhir abad ke-19, Carl Pearson juga menggunakan metode statistik untuk penelitian-penelitiannya yang berhubungan dengan biologi atau sosioekonomi. Dan pada tahun 1918, nah ini ada Fisher, ini juga sudah memperkenalkan metode statistik yang berjudul analisis varians ke dalam literatur statistik. Jadi akhirnya berkembanglah ilmu statistika tadi menjadi suatu metode-metode pengujian untuk penelitian. Nah, ketika kita bicara tentang statistik, ada kalanya mungkin juga sedikit membingungkan dengan statistika. Ya, ada statistika, ada statistik. Sebenarnya sama atau berbeda sih? Nah, sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat statistik, nah statistik itu dari bahasa Latin status, yang berarti adalah negara. Nah, statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu yang berkaitan dengan pengolahan dan analisis data hingga penarikan kesimpulan atas analisis tersebut. Ya, atau dalam literatur yang lain disampaikan bahwa statistika itu adalah suatu kegiatan yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis data tersebut. Nah, lalu bagaimana dengan statistik? Ya, kalau statistika tadi lebih cenderung ke ilmu, maka kalau statistik dia adalah hasil. Ya, jadi hasil pengolahan atau analisis datanya itu disebut sebagai statistik.
Nah, bagaimana sih peranan statistik itu sehingga akhirnya dia bisa berkembang sedemikian luas ya, dari yang dulu cuma tulisan oleh Aristoteles, kemudian hingga sekarang bahkan diaplikasikan dalam berbagai jenis metode penelitian. Di berbagai juga jenis uji-uji pengujian ya, cukup banyak. Oke, yang pertama peranan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, statistik itu berperan terutama menjadi sebagai salah satu alat bantu dalam menghasilkan laporan-laporan survei di media massa ya, di mana biasanya ini terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, harga bahan pokok ya, tarif listrik, misalkan tarif telepon, hasil pengumpulan pendapat, kependudukan dan lain-lain. Kemudian peranan statistik yang lain ya dalam penelitian ilmiah secara umum. Nah, ini bisa sebagai alat bagi perencanaan dan evaluasi hasil penelitian. Ya, jadi biasanya untuk penelitian-penelitian atau riset-riset yang memang bivariat atau multivariat ya. Nah, statistik ini cukup sangat membantu ya, membantu untuk pengambilan kesimpulannya. Nah, biasanya dalam penelitian, nah itu digunakan untuk mengendalikan kualitas dari penelitian itu sendiri ya. Kemudian dalam bidang farmasi bagaimana? Nah, ternyata cukup banyak ya. Jadi dalam bidang farmasi itu peran statistik luar biasa besar. Ada yang bisa ada beberapa yang mengaplikasikannya itu dalam riset-riset yang membandingkan kualitas obat. Jadi ada obat A, B, C, D, E sama-sama antihipertensi digunakan untuk hipertensi. Nah, kita pengen tahu kualitas obat yang paling baik itu yang mana. Nah, itu bisa dengan statistika. Kemudian membandingkan kualitas obat-obatan di suatu daerah. Bisa juga dimanfaatkan untuk evaluasi pembuatan, pengendalian, dan distribusi obat. Jadi lebih ke evaluasi manajemen kefarmasian. Bahkan juga bisa digunakan untuk mengestimasi ya, mengestimasi status obat-obatan yang ada di masa mendatang. Nah, estimasi obat juga obat mana sih yang nantinya akan jadi lebih tepat diberikan untuk suatu penderita penyakit tertentu. Jadi estimasi ini tuh muncul dari hasil riset-riset yang membandingkan tadi ya, riset-riset situ sehingga akan bisa dijadikan dasar estimasi. Bisa juga dilakukan estimasi kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan juga untuk riset-riset dalam bidang obat-obatan. Jadi peranannya sangat besar sekali terutama di bidang farmasi. Nah, oke, sekarang kita bicara tentang elemen statistika. Jadi elemen dalam statistika itu ada 5 hal ya, di mana 5 hal ini nanti juga akan menentukan jenis dari statistikanya. Yang pertama, elemen pertama adalah collecting, pengumpulan. Jadi kalau kita berbicara tentang statistika, selalu kita ngumpulin dulu ya. Ngumpulin apa? Ngumpulin datanya dulu. Jadi collecting data. Yang kedua adalah summarizing. Jadi merangkum ya, meringkas, mengambil benang merah dari data yang sudah terkumpul tadi. Setelah itu kita sajikan datanya ya. Nah, data bisa disajikan dengan banyak sekali cara. Ada yang dalam bentuk tabel, ada yang dalam bentuk grafik ya, ada yang bentuk narasi, atau mungkin ada juga yang bentuk distribusi frekuensi. Nah, beraneka macam. Kemudian yang keempat adalah tahap analyzing, ya, menganalisis data tersebut. Nah, kenapa ini misalkan datanya banyak, yang ini dikit, kenapa yang ini cenderung normal, yang ini tidak normal, yang ini tidak homogen, yang ini homogen misalkan. Ini akan dianalisis ya. Dan terakhir adalah
generalizing. Jadi generalizing itu penarikan kesimpulan, ya, penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, ketika kita melihat elemen tadi, ya, nanti elemen-elemen itu juga akan mempengaruhi, tadi juga saya katakan akan mempengaruhi jenis statistikanya. Nah, sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu jenis statistika yang ada, ya. Statistika itu dibedakan menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensi atau induksi. Nah, apa beda dari keduanya, ya? Jadi sesuai namanya, kalau kita lihat statistika deskriptif itu adalah statistika yang menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari data suatu sampel populasi. Jadi, karena dia hanya mendeskripsikan, hanya menjelaskan, hanya menggambarkan, hanya memaparkan, ya. Dan elemen-elemen dalam statistika deskriptif itu biasanya dengan mudah bisa kita lihat. Contohnya adalah istilah mean, istilah median, modus, istilah jangkauan kuartil, deviasi, dan lain sebagainya. Itu adalah spesifik untuk statistika deskriptif. Nah, bagaimana dengan statistika yang inferensi atau induksi, ya? Nah, kalau statistika inferensi ini ada proses inferensi. Jadi, statistika inferensi ini adalah statistika yang menggunakan suatu perkiraan, ya, suatu ramalan, suatu prediksi, suatu hipotesis untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Jadi, karena memang dia adalah suatu perkiraan, peramalan, ya, maka uji-uji statistika inferensi itu biasanya merupakan uji yang membutuhkan suatu hipotesis. Jadi kita uji hipotesisnya. Ya, contohnya apa? Statistika inferensi, ada uji komparatif, ada uji korelatif, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bedanya itu, kalau deskripsi dia hanya bercerita saja, menggambarkan, menarasikan, mendeskripsikan. Tapi kalau inferensi itu ada proses di mana ada proses inferensi, karena statistika ini menggunakan perkiraan-perkiraan atau ramalan yang membutuhkan adanya uji hipotesis. Seperti itu. Nah, ini adalah kaitan antara elemen dengan jenis statistik, ya. Di slide ini kita bisa lihat bahwa jenis statistik kan ada dua tadi, ya, ada deskriptif dan inferensi. Nah, kalau kita lihat pada sisi elemen statistika yang ada di masing-masing jenis statistika ini, ternyata yang hanya memiliki elemen generalizing itu adalah statistika inferensi, yang deskriptif tidak, ya. Nah, karena itu, ya, karena proses generalizing itu, maka butuh hipotesis tadi, ya. Jadi nanti dia analisisnya adalah dengan pengujian hipotesisnya. Nah, itu dijumpai di statistika inferensi. Oke. Nah, sekarang bagaimana hubungan penelitian dengan statistik? Nah, kita bisa lihat dari diagram yang sederhana ini, bahwa penelitian itu selalu dimulai dengan adanya research gap. Ya, kita harus tentukan research gap-nya itu apa. Nah, lalu kita rumuskan hipotesisnya, ya, lalu kita lanjutkan sampai analisis data dan membuat kesimpulan. Nah, kalau kita lihat, ya, dari diagram ini, ternyata ada part-part tertentu di mana perlu sekali statistika. Di mana itu? Ya, satu, pada tahapan menentukan sampel. Perlu pertimbangan-pertimbangan statistik. Ya. Yang kedua, pada saat mengumpulkan sampel. Pada saat menyajikan data dan pada saat menganalisis data. Nah, sehingga artinya apa? Hubungan penelitian dan statistik itu sangat erat sekali. Statistik itu adalah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Nah, maka dari itu,
Ya, ini mungkin di di kampus-kampus yang lain ya, di kampus-kampus farmasi yang lain itu juga ada beberapa perbedaan ya, mungkin dengan yang di UPN Veteran Jakarta. Ada kalanya mata kuliah yang metodologi penelitian itu digabung dengan mata kuliah statistik. Jadi nama mata kuliahnya metodologi penelitian dan statistik. Ada yang seperti itu. Namun untuk UPN Veteran Jakarta, farmasi UPN Veteran Jakarta itu masih dipisah ya. Nah, bagi yang digabung, mereka beranggapan ya seperti ini, bahwa antara penelitian dan statistik itu sangat sangat erat hubungannya, ya, dan tidak terpisahkan. Ke populasi dan sampel, ya. Nah, ini nanti mungkin akan lebih detail dibahas di metodologi penelitian ya, tapi di sini saya ingin memberikan sedikit saja gambaran singkat tentang populasi dan sampel. Jadi ketika kita melihat ilustrasi gambar di situ, ya ada gambar yang lingkaran besar sebagai populasi dan lingkaran kecil sebagai sampel. Nah, dari sini banyak sekali makna yang bisa kita ambil, ya. Salah satu poinnya adalah bahwa sampel lingkaran hijau itu sebenarnya adalah suatu part dari populasi. Jadi suatu bagian dalam populasi, ya. Sehingga keduanya itu pasti memiliki hubungan yang erat, ya. Keduanya itu pasti memiliki sifat atau karakteristik yang hampir sama, karena dia diambil dari suatu himpunan populasi. Nah, lalu apa definisi dari populasi sesungguhnya? Populasi itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian. Jadi seluruh objek penelitian itu namanya populasi. Dan populasi ini biasanya mencerminkan sekumpulan data-data yang mengidentifikasi suatu kejadian. Nah, pada suatu penelitian, kalau memang memungkinkan dilakukan penelitian terhadap suatu populasi, itu malah penelitian yang sangat bagus. Ya. Namun, kalau terbatas ya, SDM-nya terbatas, kemudian waktunya terbatas, dananya terbatas. Nah, itu mungkin kita bisa mempertimbangkan penggunaan sampel. Kelebihan dari populasi. Nah, karena dia menggunakan seluruh dari objek penelitian, datanya pasti dijamin lebih lengkap. Yang kedua, pengambilan kesimpulan atau generalisasinya menjadi lebih akurat ya, karena kan menggunakan seluruh objek penelitian. Nah, apa kekurangannya? Nah, kalau kekurangannya berarti membutuhkan banyak sumber daya, ya. Karena kan pasti banyak ya objek penelitiannya kalau menggunakan seluruh populasi. Dan tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi itu dapat didata ya, karena saking banyaknya, jadi sulit untuk pendataan, sulit untuk dilacak di lapangan. Nah, lalu bagaimana dengan sampel? Ya, sampel adalah suatu sekumpulan data yang diambil dari suatu populasi. Makanya tadi saya sebutkan bahwa sampel itu memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasinya, karena dia memang diambil dari suatu populasi. Gitu ya. Nah, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil secara acak karena mewakili populasinya. Nah, teknik-teknik sampling, teknik-teknik pengambilan sampel ini pun juga nanti akan dibahas secara mendalam di mata kuliah metodologi penelitian. Pengambilan sampel itu dilakukan jika suatu penelitian tidak mungkin menggunakan populasi sebagai objek penelitian. Nah, ini ya, contohnya kenapa tadi sudah saya sebutkan, ada keterbatasan SDM, keterbatasan dana, ya, keterbatasan waktu. Nah, itu bisa mempengaruhi dari pemilihan kita menggunakan populasi atau kita mau menggunakan sampel. Nah, kelebihan sampel, nah tentunya karena kita menggunakan part ya, beberapa bagian dari populasi, tentu efisiensi penggunaan sumber daya ya. Dan anggota sampel karena lebih kecil partnya, lebih mudah ditata atau dilacak di lapangan. Tidak seluas populasi ya. Nah, kalau populasi kan malah kebalikannya, malah
anggota sampelnya itu jauh lebih susah didata atau dilacak. Oke, nah lalu apa yang menjadi kekurangan dari sampel? Nah, tentunya membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel. Ya, bahkan nanti ada rumus perhitungan ukuran sampel minimumnya. Bagaimana kita itu memilih sampel yang memang tujuan kita adalah bisa mewakili populasi seutuhnya. Gitu. Kita harapannya kan seperti itu. Maka tentu saja untuk memutuskan itu kita membutuhkan ketelitian dalam menghitung jumlah sampel, dalam menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dari sampel, dan masih banyak lagi. Lalu kekurangan yang kedua adalah pengambilan kesimpulan. Nah, karena dia menginference ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kita mau melakukan penelitian itu sebenarnya pada suatu populasi A. Nah, namun karena saya terbatas sumber daya manusia, dana, dan waktu, saya tidak mungkin melakukan penelitian pada populasi A semuanya. Nah, makanya saya menggunakan sampel. Ya, sampelnya sampel B. Nah, dari sampel itu nanti kan ketemu hasilnya, ya ketemu datanya. Data itu kemudian kita analisis. Nah, setelah dianalisis, data itu akan digeneralisasi, ya. Nah, proses generalisasi ini harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Kenapa? Karena kita itu mau melakukan generalisasi pada hasil analisis data sampel, bukan data populasi. Ya, kita mendapatkan datanya itu dari sampel. Data itu mau kita generalisasi ke populasinya. Nah, itu tentu perlu membutuhkan analisis yang teliti dan hati-hati. Nah, berikut adalah beberapa contoh ini ya. Mohon adik-adik mahasiswa memperhatikan, jadi ada populasi dan ada sampel. Nah, coba dari contoh ini nanti kita akan diskusikan mana yang menjadi populasi dan mana yang menjadi sampel dari contoh berikut ya. Nanti kita akan diskusikan di sesi sinkronnya. Oke. Nah, ini tadi ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada populasi yaitu seluruh objek penelitian. Namun dengan teknik sampling kita hanya memakai sampel saja sebagian kecil dari populasi itu. Inilah yang akan datanya kita dapatkan, kita kelola, kita analisis. Begitu datanya sudah ada dan sudah selesai, kita lakukan generalisasi melalui inferensi. Ya, kenapa? Karena kita tetap ingin mengambil kesimpulan pada populasinya, bukan hanya pada sampel. Makanya kita perlu melakukan inferensi. Oke, nah ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi perkuliahan hari ini ya. Setelah ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada assignment ya nanti yang akan kita diskusikan mengenai populasi dan sampel tadi di sesi sinkronnya. Baik, saya rasa saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.